Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan membacakan beberapa frasa dari doa Abu Hamzah As-Somali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Laula ma arju min karamika wa sa'ati rahmatik wa nahyik iya anil kunut lakonatu indama atadzakkaruha ya khaira man da'ahu da. Sekiranya bukan karena kemurahanmu dan keluasan rahmatmu yang kuharapkan, serta bahwa engkau melarangku untuk berputus asa, niscaya aku sudah berputus asa ketika mengingatnya, wahai sebaik-baik zat yang dapat diseru oleh setiap penyeru. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Ma indama atadzakkaruha di sini haknya adalah merujuk pada, kelihatannya kalau dilihat kalimat sebelumnya adalah merujuk pada amalan-amalan kita yang akan diperhitungkan oleh kitab Allah. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya, dengan berbagai kisah seperti kisah penggembala dan dombanya yang makan setiap hari dibawa ke padang rumput untuk makan selama berminggu-minggu, dan ternyata setelah sekian lama tidak kunjung gemuk, dan ternyata setelah diamati para domba ini tidak makan rumput tapi malah hanya mengunyah udara saja. Ini menggambarkan amalan-amalan yang tidak dilakukan dengan benar. Banyak mungkin amalan kita yang niatnya tidak ikhlas, atau amalan kita yang tidak kita sempurnakan. Misalnya kita menunda-nunda amalan dan lain-lain sehingga hilanglah pahalanya. Mungkin hilang sama sekali atau mungkin dikembalikan sebagian. Ada juga kisah orang yang sudah sholat puluhan tahun dan tidak ada satupun pahala sholatnya yang naik, yang naik ke langit, yang dicatat sebagai amalan sholat yang diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga amalan-amalan yang mungkin sudah kita lakukan tapi kita bakar sendiri dengan sifat sombong, riya, ujub, dengan kita melakukan ghibah kepada sesama mukmin dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada tema umum yang ada pada Abu Hamzah As-Somali ini, benar-benar sekiranya bukan karena kemurahan Allah dan keluasan rahmat Allah yang betul-betul senantiasa kita harapkan dan senantiasa kita harapkan selama-lamanya, maka kita ini sudah berputus asa mungkin. Khususnya saya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, kemudian beberapa frasa setelah itu, beberapa baris setelah itu,
mungkin ini masih berlanjut ya, ada kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa'adrikna ma'ammalna. Maka sampaikanlah kami kepada apa yang telah kami harapkan. Wa tsabbit roja'aka fi sudurina. Dan kokohkan, tetapkan harapan kepadamu dalam dada-dada kami atau dalam hati-hati kami. Wala tusih qulubana ba'da ishadaitana. Dan jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajan ali Sayyidina. Jadi frasa ini semakin memperkuat tema yang berlanjut dalam doa Hamzah Sumali. Kita bermohon pada Allah pertama untuk agar Allah menyampaikan kita pada apa yang kita senantiasa harapkan, yaitu ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, bahwa Allah itu betul-betul memaafkan dan mengabaikan seluruh kekurangan-kekurangan kita kelak, tidak menghisap kita, tidak membuka aib-aib kita. Berikutnya kita mohon juga pada Allah agar Allah menetapkan, menguatkan husnuzon kita dalam hati kita, yaitu menetapkan hati kita dalam harapan pada Allah akan rahmatnya yang sangat luas. Dan berikutnya yang ketiga, kita mohon pada Allah jangan sampai harapan yang semakin kokoh pada Allah itu dihilangkan. Jangan sampai kita kembali dicabut hidayah untuk senantiasa berharap pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang keempat, yang terakhir, lalu kita mohon pada Allah agar benar-benar menganugerahkan pada kita semua dari sisinya rahmat. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar adalah maha pemberi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Nah, kemudian setelah itu beberapa baris setelah itu saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi. Wajma' baini wa bainal Mustafa wa alih khiyaratik. Min khalqik. Wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa alih. Wa angkulni ila darajati taubah ilaika. Wahai Tuanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku. Yang pertama itu. Yang kedua, dan kumpulkanlah aku dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alih dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim. Para pilihanmu di antara para makhlukmu, para pilihanmu di antara para makhluk, dan Nabi yang terakhir, ya Muhammad sallallahu alaihi wa alih. Nah, permintaan berikutnya yang ketiga adalah pindahkanlah aku ke derajat taubat kepadamu, derajat orang-orang yang bertaubat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajal. Jadi kita harus selalu berharap dan husnudzon pada Allah agar suatu saat kelak, entah beberapa saat sebelum meninggal atau satu saat di masa depan, lebih cepat lebih baik, Allah sampaikan kita ke keadaan di mana
Allah telah mengeluarkan hubud dunia, cinta pada dunia dari hati kita. Masalah pertama ini saya ingin mengutip dari Al-Quran surat Yunus ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana warobu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami dan ridho dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengannya, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi di sini ada 4 karakteristik yang disebut. Yang pertama, tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Yang kedua, ridho dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, tenang dengan atau merasa puas, ya, itmi'nan, mutmainnah dengan kehidupan dunia. Tidak merindukan pertemuan dengan Allah, tidak merindukan pertemuan dengan para kekasih Allah, tidak merindukan transformasi yang akan terjadi setelah ia mati, tapi dia tenang dan tentram dengan kehidupan dunia. Yang keempat adalah dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Kalau 4 sifat ini bersatu, berikutnya dalam bagian berikutnya, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengenai kehidupan dunia, mengenai dunia ini, Imam Ali Sholatullah Wassalamu alaih pernah bersabda, sukunun nafsi ila dunya min a'zamil ghurur. Ketenangan jiwa atau diri terhadap dunia merupakan a'zamil ghurur, tipuan yang paling besar, tipuan yang paling luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam riwayat yang lain, yaitu ini merujuk pada Nahjul Balaghah khutbah ke-111, Imam Ali Sholatullah Wassalamu alaih diriwayatkan bersabda, kuingatkan kalian akan dunia karena ia manis dan hijau. Berapa banyak orang yang bersandar padanya, tetapi ia menyedihkan mereka. Merasa tentram terhadapnya, tetapi ia menjungkirkan mereka. Memiliki kemegahan dengannya, tetapi ia menjadikan mereka hina. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam kitab Sunan Tirmizi dari Ibnu Umar, dalam sebuah doa yang cukup panjang, saya akan singkat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri dari suatu majelis. Beliau mengajak sahabat-sahabatnya berdoa. Nah, saya akan bacakan bagian yang terkait dengan pembahasan kita. Wala taj'alid dunya akbaru hamina. Dan jangan jadikan ad-dunya atau dunia perhatian kami yang terbesar. Wala mablagho ilmina. Dan batas akhir dari pengetahuan kami. Nah, ini sering ditekankan oleh Allah Yarham, Ustaz Jalal, guru yang kita sayangi dan cintai. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau beserta Bunda Es Kartini dan Teh Feli dan guru-guru kita yang lain. Di bulan Dzulhijjah mendekati Al-Qadir, malam Jumat mendekati Al-Qadir yang mulia ini, Al-Fatihah, Tasbihku, Assalamualaikum. Jadi Ustaz Jalal berikan resep untuk mengatasi cinta dunia ini. Pertama, jangan pernah menjadikan dunia sebagai perhatian terbesar kita. Itu resep pertama.
Yang kedua adalah cintailah fuqara dan masakin, agar nanti Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita, asal di hati kita ada kasih sayang yang tulus pada fuqara dan masakin. Yang ketiga, sebaiknya kita selalu berupaya untuk meninggalkan lisana sidqin fil akhirin. Jadi istilah akbaru hamina ini ternyata salah satunya mungkin dari, ya, kita temukan juga istilah ini di hadis yang diriwayatkan di Sunan Tirmizi dari Ibnu Umar ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa qil farajah. Kembali ke doa Hamzah Sumal yang kita bahas, kita bermohon pada Allah tadi, di puncak harapan kita agar Allah mengeluarkan cinta dunia dari hati kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah induk setiap kesalahan. Beliau diriwayatkan juga bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'atin wa miftahu kulli sayyi'atin wa sababu ikhbati kulli hasanah. Cinta dunia adalah pertama induk setiap kesalahan, yang kedua kunci setiap keburukan, yang ketiga penyebab kesia-siaan setiap kebaikan. Jadi cinta dunia itu merupakan sumber semua kesalahan, bahkan kunci dari semua keburukan. Bahkan sesuatu kebaikan yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi batal karena cinta dunia. Menjadi sia-sia. Jadi tidak bernilai. Karena ketamaan kita misalnya, sehingga kita menzalimi orang lain, itu membakar taman surga kita, atau hal-hal yang lain. Kemudian dari Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaih, ayuhan nas iyyakum wa hubbat dunya. Wahai manusia, berhati-hatilah kalian terhadap cinta dunia. Fa innaha ra'su kulli khati'atin, karena sesungguhnya ia adalah induk setiap kesalahan, wa babu kulli baliyatin, dan pintu setiap bencana, wa kiranu kulli fitnatin, dan teman setiap fitnah, wa da'iyu kulli rosiyatin, dan penyeru pada setiap musibah. Jadi cinta dunia itu induk setiap kesalahan, pintu setiap bencana, teman setiap fitnah, dan penyeru pada setiap musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafatahum wa fil lana dzunubana kullaha bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali As-Sajjad sholatullah wassalamu alaih ketika ditanya tentang amalan yang paling utama di sisi Allah bersabda, setelah mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Imam As-Sajjad, tidak ada amalan yang lebih utama daripada membenci dunia. Dan hal itu memiliki banyak cabang. Ini masih dalam hadis Imam As-Sajjad sholatullah wassalamu alaih. Kemaksiatan pun memiliki banyak cabang. Pertama, kemaksiatan kepada Allah dengan kesombongan, yaitu kemaksiatan iblis ketika menolak dan bersikap sombong, dan ia termasuk golongan kafir. Kedua, ketamakan, al-khirs, dan ia adalah kemaksiatan Adam dan Hawa ketika Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makanlah olehmu berdua di mana saja yang kau sukai, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau menjadilah kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Imam As-Sajjad melanjutkan penjelasannya, mereka berdua mengambil sesuatu yang tidak mereka butuhkan, sehingga hal itu terbawa oleh keturunannya hingga hari kiamat. Hal itu karena kebanyakan yang dicari oleh anak Adam adalah sesuatu yang tidak diperlukannya. Ketiga,
kedengkian, al-hasad, yaitu kemaksiatan anak Adam yang dengki kepada saudaranya sehingga membunuhnya. Dari situ bercabang-cabang menjadi cinta wanita, cinta dunia, cinta kekuasaan, cinta keleluasaan, hubur rohah, ini menarik ya, keleluasaan, hubur rohah, ar-rohah, cinta bersantai-santai. Ini termasuk hal yang diingatkan oleh Imam Sajjad salamullah alaih juga. Berikutnya, cinta bicara dan cinta ketinggian dan kekayaan, hubul uluwi wa tharwah. Mungkin ini yang dimaksud itu apa? Cinta menjadi orang hebat gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga menjadi 7 hal atau 7 perangai. Apa saja tadi? Cinta wanita, cinta dunia, cinta kekuasaan, cinta berleha-leha, cinta bicara, cinta ketinggian, cinta kekayaan. Jadi 7 perangai. Sab'ul hisal. Kemudian selanjutnya Imam Sajjad salatullah salamu alaih menjelaskan semuanya berkumpul pada cinta dunia. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal tersebut, para nabi dan ulama berkata, hubud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia adalah induk setiap kesalahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini salah satu sumbernya adalah Al-Kafi juz 2 halaman 130 hadis ke-11. Jadi ini adalah mengenai hal pertama yang dalam rasa terakhir yang kita kasih doa puasa Sumali ini, yaitu kita bermohon pada Allah agar dikeluarkanlah dari hati kita cinta dunia. Permintaan kedua adalah kita meminta digabungkan atau dikumpulkan dengan Al-Mustafa Sallallahu Alaihi dan Ahlul Baitnya yang suci salatullah wa salamullah alaihim, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi dan keluarganya salatullah wa salamullah alaihim. Ini mungkin sesuai dengan yang diajarkan oleh Allamah Tabatabai, bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wa salamullah alaihim itu sebetulnya adalah kita mencapai tauhid zat, mencapai tingkat kewalian yang sangat tinggi yang disebut oleh beliau dalam kitab Risalah Al-Walayah sebagai luhub bi imamihim, bertemu dengan para pemimpin rohani atau para penuntun yang suci, bergabung dengan para penuntun yang suci, mencapai tingkatan tauhid zat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraj. Jadi kita mohon pada Allah hubud dunia, cinta pada dunia ini dikeluarkan dari hati kita dengan rahmat Allah dan digantikan dengan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci salatullah wa salamullah alaihi. Ada sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah menganugerahinya untuk mencintai ahlul baitku, tidak diragukan lagi ia akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Maka janganlah seorang pun ragu bahwa ia akan menghuni surga. Karena mencintai ahlul baitku akan menghasilkan 20 hal. 10 darinya di dunia dan 10 sisanya di akhirat. Ada 10 di dunia dan 10 di akhirat. Bila Allah menganugerahi kita cinta pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wa salamullah alaihi. Adapun hasil-hasilnya di dunia ini adalah zuhud, yang kedua kegairahan untuk bekerja atau kegairahan untuk beramal atau ketamaan untuk beramal, al-khirs. Di sini yang dipakai al-khirs alal amal. Yang ketiga adalah al-wara' fiddin, adalah sifat wara' dalam agama, kehati-hatian dalam agama. Yang keempat adalah ar-rahbah fil ibadah, keinginan untuk beribadah. Yang kelima adalah wa taubah qoblal maut, taubat sebelum maut. Yang keenam adalah wa nasyatu fi qiyamil lail, kebahagiaan dalam sholat malam.
Yang ketujuh adalah wal ya'su mimma fi aidin nas. Putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak berharap ke manusia dan hanya berharap pada Allah. Sesungguhnya berharap pada sesama manusia itu sumber penderitaan. Karena manusia tidak pernah bisa dipastikan. Wujud yang mungkin, perilakunya juga wujud yang mungkin. Besok bisa berubah, kapan saja bisa berubah. Yang kedelapan, wal hifzu li amrillah wa nahyi azza wa jalla. Yang memelihara perintah dan larangan Allah azza wa jalla. Yang kesembilan, buhdud dunia. Benci pada dunia. Tidak menyukai dunia. Jadi ini menarik, yang kesembilan ini, cinta pada Ahlul Bait itu adalah salah satu obat supaya cinta dunia itu hilang dari hati kita. Doa yang sebelumnya, keluarkanlah hubud dunia dari hati kami, dari hati kita, itu ternyata mencintai Ahlul Bait itu, orang yang mencintai Ahlul Bait alaihissalam, Ahlul Bait Nabi alaihissalam, itu akan dikaruniai tidak mencintai dunia atau benci pada dunia. Kalau manusia pada umumnya senang dengan bergelimang harta dan bergabung dengan orang-orang hebat, para pecinta Ahlul Bait alaihissalam ini sama saja mau bergabung dengan orang hebat, mau dengan orang yang dipandang tidak punya status sosial. Karena mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama fukara dan mencintai mereka dan malah menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berkuasa dan berharta banyak kalau mereka itu adalah ahli maksiat. Kemudian yang ke-10 adalah di dunia mereka akan mendapat as-sakho, kedermawanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi itu 10 hal yang akan diperoleh seseorang yang mencintai Nabi dan keluarganya salatullah wassalamu alaihi. Adapun hasil-hasilnya di akhirat adalah hadis yang sama, masih kelanjutannya. Wa amalati fil akhirah. Yang pertama, fala yang surulahu diwan. Kitab catatan tentang perbuatan-perbuatannya tidak akan dibukakan di hadapannya. Yang kedua, wala yungsabu lahu mizan. Tidak akan ditegakkan baginya mizan atau timbangan. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih, dan akan diberikan kitabnya dengan tangan kanannya atau pada tangan kanannya. Yang keempat, wa tuktabu lahu bara'atun minan nar, dan dituliskan baginya atau ditetapkan baginya bebas dari neraka. Yang kelima, wayab yatu wajhu, yaitu wajahnya akan menjadi putih bersinar. Berikutnya, wa yuksa min hulalil jannah, dia akan dipakaikan dengan busana-busana surgawi. Berikutnya, wa yushaffa'u fi mi'atin min ahli baitih, dia akan diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 100 orang dari keluarganya. Luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berikutnya, wa yansurullah azza wa jalla ilaihi birrahmah, Allah azza wa jalla akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Berikutnya, wa yutawaju min tijanil jannah, mahkota surgawi akan dikenakan di atas kepalanya. Wal asyirah, dan yang ke-10, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga, dia akan masuk surga tanpa hisab. Fatuba maka tuba bagi, maaf saya ulangin, fatuba limuhibbi ahli baiti,
Maka beruntunglah orang-orang yang mencintai ahlul baitku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah keluarkan cinta dunia pada kita dari hati kita dan digantikan oleh Allah dengan cinta pada Nabi dan keluarganya sholawatullah alaihim ajma'in. Melaluinya sesuai dengan kitab Risalah Al-Walayah kita akan mencapai tingkat tauhid yang tertinggi, kedekatan tertinggi pada Allah, yaitu tauhid zat, tidak melalui amal-amal kita tapi hanya dengan rahmat Allah, dan insya Allah akan beroleh 20 hal tersebut. 20 hal tersebut bisa dibaca di banyak buku, yang salah satu edisi Indonesia yang sangat saya anjurkan di buku karangan guru kita semua, Habib Ali Umar Al-Habsyi. Riwayat yang barusan saya baca itu ada di halaman 37 sampai 38, ya. Subjudulnya 20 kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam kecintaan kepada Ahlul Bait alaihimus Muhammad wa ajil. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Oleh karena itu juga, karena sekarang insya Allah malam 17 Dzulhijjah dan mungkin besok insya Allah adalah 18 Dzulhijjah, yaitu hari Ghadirkum, marilah kita bermohon pada Allah agar Allah tambahkan dalam hati kita, perkuat dalam hati kita kecintaan pada Ahlul Bait Nabi alaihimussalam, mulai dari Imam Ali salatullah salamullah alaihim, Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha, dan seluruh keturunan mereka berdua yang suci hingga Imam Zaman ajalallah farajahus syarif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali. Sekiranya Allah itu mengaruniai di hati kita cinta pada Amirul Mukminin salatullah wassalamullah alaihim, Sayyidah Fatimah Zahra salatullah wassalamullah alaiha, dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim, ketahuilah bahwa itu adalah sebesar-besar anugerah, yang terbesar dari seluruh anugerah yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita ini. Luar biasa, 20 hal yang tadi dijanjikan itu saya sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Tapi ada satu hal yang mungkin ingin saya bacakan dari buku dari Habib Ali Umar Al-Habsyi ini, keistimewaan pengikut Ali bin Abi Thalib, yang menurut saya sangat luar biasa. Hal ini juga sudah dibahas oleh banyak ulama-ulama seperti Ayatullah Panahian atau di kitab-kitab lain juga mungkin, ya. Saya rasa saya pernah baca di kitab lain dalam konteks lain, ya. Di dalam kitab Muhammad Sahri misalnya, Misanul Hikmah di bab Al-Mahabbah. Sebelum saya bacakan riwayat yang akan mengakhiri majelis kita hari ini, secara logika, kalau dua orang mukmin saling mencintai, maka manakah yang kecintaannya lebih besar? Maka yang kecintaannya lebih besar adalah yang keimanannya lebih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mungkinkah seorang fakir yang melarat datang mengetuk pintu Ahlul Bait Nabi alaihissalam dan tidak diberi sedekah? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mungkinkah kita mengetuk pintu para kekasih Allah tersebut, Ahlul Bait Nabi alaihissalam, dan mereka tidak mencurahkan kasih sayangnya pada kita? Tidak mungkin, karena mereka sangat mencintai semua fuqara, baik fuqara lahir maupun fuqara batin.
mereka selalu beserta orang yang papa. Jadi kecintaan Ahlul Bait Nabi alaihissalam kepada para pecintanya itu lebih besar ketimbang kecintaan para pecintanya pada mereka alaihissalam. Nah, ini saya ingin membacakan yang dikutip oleh Habibuna Said Ali bin Umar al-Habsyi, guru kita semua. Ishaq bin Ammar meriwayatkan dari Ali bin Abdul Aziz, dia mendengar Imam Ja'far salamullah alaih bersabda, "Wallahi inni uhibbu rihakum wa arwahakum wa ru'yatakum wa ziyaratakum." Demi Allah, aku benar-benar mencintai bau dan ruh-ruh kalian, menginginkan berjumpa dan berziarah kepada kalian. Ini bukan hanya kita yang ingin menziarahi mereka. Imam Ja'far salatullah wassalamu alaihi mengatakan pada para pencintanya bahwa demi Allah beliau ingin menziarahi para pecintanya. Wa inni la ala dinillah wa dini malaikatih. Dan sesungguhnya aku benar-benar di atas agama Allah dan agama para malaikatnya. Fa'inuni bil wara. Oleh karena itu, bantulah aku dengan al-wara. Ana fil Madinah biman zilatis syair. Aku di kota Madinah ini bagaikan syair. Ini menurut catatan dari Said Ali Umar al-Habsyi, syair artinya rambut putih di antara rambut-rambut hitam yang tentunya sedikit jumlahnya. Jadi menggambarkan keadaan khusus. Atakol kalu hatta ar-rajula minkum fa'astariha ilai. Aku gelisah sehingga aku melihat seorang dari kalian, maka aku tentram kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja alim. Ahlul Bait alaihissalam, keluarga Nabi alaihissalam ini merindukan bau-bau kita dan ruh-ruh kita, merindukan kita ziarahi. Mereka ini menanti kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita semua dan keluarga salatullah wassalamullah alaihim untuk senantiasa bisa berziarah kepada mereka semua alaihimussalam, baik ziarah secara fisik maupun ziarah dari jauh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya ilah wa rasulullah malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan melalui majelis malam Jumat malam 17 Dzulhijjah yang mulia ini, Allah anugerahkan pada kita harapan yang tak pernah putus kepadanya, husnudon yang tak pernah putus kepadanya, dan Allah keluarkan cinta pada dunia dari hati kita. Allah gantikan dengan cinta kepada Nabi SAW dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim, yang melaluinya kita beroleh 10 kebaikan di dunia dan 10 kebaikan di akhirat yang tadi disebutkan oleh hadis dari Kanjeng Nabi SAW tadi, serta melaluinya kita menjadi mereka, bagian dari mereka yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaih. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah, marilah kita kirimkan pahala dari majelis yang mulia ini untuk Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim, terkhusus untuk Amirul Mukminin, salatullah wassalamullah alaih, atas wasiat Nabi di hari Ghadir Qum di 18 Dzulhijjah dan pada saat Haji Wada. Dan mudah-mudahan juga
pahala majelis ini tercurah untuk seluruh zuriat Nabi radhiyallahu anhum dan seluruh leluhur Nabi yang suci, salatullah wassalamu alaihim, dan para nabi, para rasul, para wasi, para siddiqin, para syuhada, terkhusus adalah para ulama juga, al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tauhirin. Lebih khusus lagi Allah yarhamhum, Ustaz Jalal, Bu Jalal, dan Tefeli. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka semua beserta seluruh kubur guru-guru kita yang telah meninggalkan kita radhiyallahu anhum. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita. Mohon doa terkhusus pada dua orang tua Al-Fakir, Suyoso bin Suratijoyo dan Setianingsih binti Rusnamaji. Pula kepada seluruh handetolan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita. Melalui pahala majelis ini juga mudah-mudahan para kaum mukminin yang terjajah segera merdeka, yang menderita segera diangkat penderitaannya, yang berhutang segera ditunaikan hutangnya, yang mengalami kesulitan dihilangkan kesulitannya, yang menginginkan seluruh kebaikan disegerakan kebaikannya, dan mudah-mudahan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan umat manusia dihindarkan dari berbagai bencana, penyakit, dan yang membuat mereka terpuruk dan menderita. Sembuhkanlah ya Allah semua yang sakit. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma qdidana kulla madin, Allahumma farij an kulli makhrub, Allahumma suta fakrona bi ginak, Allahumma ghayyir su'akhalina bi husni halik, Allahumma qdi anna taina wa nina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah, tasbih wa salamat. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa ma taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.